Sahabat terkasih, hari ini tim UKM Audi mendapat kesempatan berkunjung di menu di Jogja yang sudah sangat terkenal sampai ke mancanegara. Lalu ini yang menangani, yang menjadi dalang besarnya adalah bapak-bapak. Nanti juga beliau yang akan menjelaskan, karena kondisi saat ini, kondisi peperangan saat ini, itu kan mulai zaman merdeka, sebelum merdeka sudah ada sejak. Tetapi dalam kondisi saat ini, peperangan yang akan dimenangkan adalah dari teman-teman yang mempunyai kegiatan kuliner. Karena setiap hari, setiap saat, orang butuh mengisi kondisi badannya. Pertanyaannya sederhana saja, setelah bapak-bapak memperkenalkan diri, kenapa bisa mesti kuliner, apakah mulai dulu atau karena kondisi sekarang perang harus memenangkan peperangan. Silakan Pak memperkenalkan diri. Kami terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya riwayat hidup Jogja ini, karena kebetulan istri saya dari Jogja. Ya. Terus kemudian ada visi misi pada saat itu, terkesan gudeg itu relatif mahal. Ya, untuk di luar Jogja, gudeg itu makanan kuliner atau kuliner yang cukup prestisius. Jadi Istimewa. Istimewa. Kemudian berangkat dari itu kita mempelajari bagaimana ya orang kalau di Jogja udah hal biasa. Tapi kalau di luar Jogja udah luar biasa price-nya, harganya. Bagaimana membuat orang yang sudah terbiasa di Jogja atau setidaknya pernah kuliah atau tinggal di Jogja kemudian ke Jabodetabek kadang-kadang kelangenan. Pertama itu. Kedua, memang bagaimana membuat price harga itu bisa terjangkau yang namanya. Jadi kalau dulu ada masyarakat mengolahraga masyarakat. Ini visi yang pertama dulu adalah bagaimana menggudegkan gudeg Jogja supaya lebih dikenal. Awalnya begitu, dengan harga terjangkau. Jadi alhamdulillah dengan harga yang awalnya itu tidak beda jauh dengan yang ada di Jabodetabek. Itu adalah nasi uduk. Nasi uduk, nasi kuning Jabodetabek. Jadi kita membuat price yang dekat-dekat dengan nasi uduk, nasi kuning yang sudah terkenal di Jabodetabek dengan cita rasa khas Jogja. Mohon maaf ya, ini gudeg Jogja memang di situ ada cita rasa khas Jogja. Karena apa? Karena memang bahan-bahannya sebagian besar dari Jogja. Termasuk bahan bakunya. Bahan baku. Satu, kerencek dari Jogja. Kacang dolo putih dari Jogja. Kemudian areh, londo dari Jogja. Beras pun kita ambil dari Jogja dan sekitarnya Solo. Kemudian memang bori nangka mudanya tidak dari Jogja. Nah, tentang bori dan nangka itu kan juga harus ada pilihan standar untuk sesuai dengan yang di Jogja, Pak. Betul, Pak. Jadi awal-awal itu yang jadi PR awal itu bagaimana nangka, karena nangka itu ada macam-macam. Ada nangka bor, ada nangka salah, ada nangka. Nah, kita juga awalnya belum tahu, nangka muda ya bagus kan gitu. Ternyata tidak seperti itu. Jadi ada kriteria nangka yang jadi permasalahan di salah satu produk. Adanya ada di mana nih, dari daerah mana, dari mana? Nangka itu kalau yang di Jabodetabek itu disuplai dari Jawa Barat atau dari luar Jawa, Sumatera. Dan pada saat bulan-bulan ini, sekarang bulan Oktober, November, Desember itu nangka paling susah. Harga mahal. Kalau dibilang mahal, satunya sampai jadi berapa per kilo mungkin? Kalau sini sudah nangka sudah dipotong-potong, sudah dikupas.
Kalau harga normal itu sekitar 9.000 per kilo, kalau pas harga bisa 20.000 per kilo. Seperti cabai. Cabai itu kalau murah bisa di bawah 10.000, kalau sudah itu 160.000 pun kita beli. Lalu harga Harga 160.000 bukan pun per harga kilo. jualnya Tetap kita mempertahankan, kita sudah mengevaluasi harga jualnya tetap dalam rangka katakan 3 tahun sudah. Jadi programnya adalah program bisnisnya, estimasi bisnisnya per tahunan ya. Per tahunan. Per tahunan. Jadi sekarang pun juga sudah beberapa tahun ini, sudah 3-4 tahun ini tidak berubah. Makanya orang sudah paham. Bapak bisa komparasi di dunia online atau apa harga ini. Hanya keuntungannya yang berkurang. Iya, margin. Tapi kan dalam bisnis, mohon maaf ya kita orang Jawa, kalau sekarang marginnya berkurang, toh suatu saat juga marginnya juga sudah lebih kok. Iya. Nah, di average rata-rata juga oke saja, it's no problem. Jadi ada masalah kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak, setelah apa namanya memperkenalkan Jogja, ya Jogjanya ya. Lalu apa yang Bapak peroleh saat ini? Saat ini atau proses awal? Ya artinya kan harus ada proses sampai saat ini kan. Jadi akhir awal-awal kita ini jadi ngumpul orang Jogja, orang Kutoarjo, orang Kuben. Akhirnya apa dulu di depan, kita di depan itu namanya ngumpul untuk reuni kecil-kecilan. Dari Kelangenan, dulu kita di depan tuh. Jadi kalau udah di depan ngobrol sampai tutup pun juga, oh ya udah tutup yuk kita pulang sih ya. Itu yang Kelangenan kayak gitu yang khas Jogja dan sekitarnya itu yang jadi nilai lebih. Oh iya. Sekarang belum memungkinkan. Sejak pandemi kita stop. Ini pun Bapak lihat bahwa posisi meja kursi ini belum memungkinkan banyak untuk karena memang strategi bisnis kami bukan mengumpulkan orang. Apa itu yang dikumpulkan uang ya? Take away. Oh. Jadi konsepnya take away. Biarpun ini satu, tapi itu daripada ngumpul nanti berjam-jam, yang didapatkan lebih Kecil. bisa saja kita lebih baik take away, kemudian pesanan-pesanan. Kelihatannya biasa saja, tapi kalau orang Jawa kan, saya orang Jawa Pak, filosofinya kan banyu mili. Udah gitu aja. Jadi gua kita wah, tapi pong kan gitu kan, lebih baik banyu mili aja. Nah kalau banyu milinya itu sehari milinya terkumpul berapa banyak ini Pak? Setelah ditampung di kedungan gitu. Tidak jelas, yang namanya bisnis tidak jelas. Tapi sudah di atas 2, pernah juga 11 juga. Dua juta. Oh, bukan, maksud saya milinya banyunya itu kan orang kan? Orang. Nah, kan kita bisa ya itu bisa dilihat dari transaksi nanti. Transaksi dari orang sudah kelihatan, kita pelanggan sudah di atas 1.000 pelanggannya. Ya. Begini, pertanyaannya adalah ketika tadi kita ngomongin perang dengan corona tadi, ya. kan artinya kan dulu di depan penuh menjadi spa kan yang datang, lalu sekarang sudah mulai kayak apa lagi, itu akan ada kelihatan gitu. Justru ketika saya tarik ke dalam ini, itu malah justru performance berubah otomatis. Ya. Dulu kita di emperan, kemudian ini, dan faktanya bahwa konsumen itu lebih nyaman ada ruangan. Dulu kita di depan dicari-cari mana sih duduk dulu, sudah dikenal-kenal kok nggak ketemu-temu, wah cuman ini toh. Kok cuma di emperan aja. Ekspektasinya Nah, jadi apa yang sudah kelihatan di dunia maya kemudian ketemu kok hanya di emperan itu. Nah, itu akhirnya kita beranikan untuk menarik ke dalam. Mungkin itu juga faktor kebersihan yang diharapkan oleh konsumen barangkali kan. Bisa jadi, tapi yang jelas saya ada konsumen yang memang mungkin masa dia sudah tahu, dapur kita juga sudah tahu kan gitu.
saya di rumah dulu, dapur rumah, rata-rata konsumen kita sudah tahu dua dapur. Nah, jadi dia enggak ini, cuman biasanya dari motor, udah mbak, ini biasa, kalau ini kan biasa mbak, biasa. Jadi begitu ini performanya lebih yang jelas. Pak, perjalanan tentang idealisme kedaerahan tadi, ini kan idealisme kedaerahan kan? Awalnya? Ya. Perkembangan kemudian seperti apa Pak? Tetap Pak. Tetap. Tetap bertahan dengan idealisme tadi? Iya. Nah, jadi istri saya sebagai orang Jogja, dia akan berusaha mengenalkan produk Jogja, kemudian harganya kompetitif sehingga terjangkau, supaya juga kelangenan tadi Pak, yang orang Jogja, orang yang pernah tinggal di Jogja, saya atau bapak-bapak yang pernah tinggal di Jogja dan kelangenan di sini tetap idealisme. Pak, harga kompetitif itu standar minimal yang bisa kita peroleh makan dari sini, makan ya, karena kita kan makan itu berapa sih? Sampai 50.000 minimal boleh? Apanya? Harganya yang bisa kita bawa pulang, kita menikmati itu dibawa pulang, 10.000 pun bisa dibawa pulang. Oh bisa ya? Bisa. Itu apa saja? 10.000 itu nasi, gudeg, krecek ya Yun? Iya. Ya, itu 10.000. Yang 350.000 pun ada. Ada. Yang Itu apa? 500 pun ada. Nah, coba Pak, yang sampai 300, yang ratusan ribu lah itu apa aja? Pesanan biasanya. Pesanan, misalkan besek kecil, itu ada ayam yang membedakan harga nanti di ayam. Iya, oh, karena iya, ada iya. ayam kampung, ayam negeri. Oke. Walaupun sama-sama ayam, beda harganya luar biasa. Ayam kampung satu potong cuma 8.000. Sorry kebalik ya. Ayam negeri 8.000, ayam kampung 22.000. Itu kira-kira faktor apa secara umum? Apa? Beda ayam ini, beda harga itu. Memang segmen pasarnya kan beda. Oh beda ya. Beda. Kalau orang Jawa, kalau ayam, kita orang Jawa ya. Kalau yang namanya soto ayam, ayam mesti yang dicari ayam kampung. Ayam kampung ya. Iya. Ini kalau lidah Jawa, di ini ayam jajan-jajan udah tahu. Ini ayam kampung udah tahu. Mesti enggak ayam kampung. Iya. Jadi dari 10.000 pun bisa dibawa pulang. Bisa dibawa pulang. Kalau besek, nanti 50.000. 50.000 itu paket besek, ayamnya 2, telur 2, gudeg krecek. Itu ada di price list nggak ada. Oke. Pak, itu sudah dalam kategori istimewa atau seperti apa yang 50.000 kalau untuk sekelas saya misalnya? Istimewa, saya kira nggak ada yang istimewa, biasa aja. Oh biasa. Biasa aja, karena kita nggak sesuatu yang istimewa. Istimewanya adalah cita rasa khas Jogja. Istimewa ya, karena bahan-bahannya didatangkan dari Jogja. Jadi bukan pada menu ya? Kalau gudeg biasa. Oh, biasa ya. Biasa. Pengertiannya artinya kan kalau pesen mie ya itu kan mie istimewa masakan standar itu. Ini enggak ya? Karena masing-masing item sudah ada price-nya. Sudah ada price-nya. Jadi mau istimewa apa tuh monggo. Masing-masing kalau misalkan saya mempunyai temennya ini ya istimewa tadi. Nah, mungkin barangkali ayam kampung sama ayam negeri itu yang ada. Ngomong-ngomong kan tadi kan idealismenya kan hanya dari Jogja. Kalau ayam kampung, nah misalnya Ayam kampung kita dapatkan di sekitar sini. Nggak tahu nanti dari kampung lagi atau kampung Pasir atau kampung mana. Pak, ini kan perlu kemitraan kan, bahan baku, lalu juga keluar, itu kan perlu mitra. Iya. Bapak membangun kemitraannya seperti apa? Karena saudara kami yang di Jogja itu juga dapat itu juga. Jadi kita melanjutkan mitra-mitra beliau-beliaunya aja. Jadi ini sudah turun temurun nih Pak. Ada. Saudara, memang gudeg. Dari memang gudeg ya. Iya. Jadi memindahkannya sebenarnya mau ngangkut saudara ke sini lebih baik salah satu lah ya. Konsepnya saja yang diangkut ya. Enggak. Jadi metodenya
kita bumbu-bumbunya kita angkut, tapi bahan-bahannya tetap yang itu. Ternyata yang Jogja dibawa ke Jakarta ini tidak bisa langsung diterima. Oh, Iya, rasa menjadi beda ya? iya di Jogja orang terima karena kita piknik kan, ya oke lah. Tapi begitu di sini dia merisi wilayah dia, nggak terima Pak. Oh iya iya iya. Kami melakukan riset hampir tiap hari nanyain gimana rasanya. Oh terlalu manis. Saya model awalnya saya formula ini sekian gram, saya timbang semua sama istri saya, timbang. Terus oh kurang manis gudegnya, oh manis kurangi. Jadi Kira-kira 2 bulan Pak, hampir tiap hari. Begitu ada pelanggan, mulanya Jawa, Jogja dan sekitarnya Solo, oke, dia dimasukkan, kemudian ada lagi, ada Batak, sudah cocok. Kemudian Padang yang biasa, wah manis nih, ternyata cocok. 2 bulan itu ya? Untuk riset itu 2 bulan, hampir tiap hari kita ubah ingredientnya itu, komposisinya. Nah, begitu ada, mohon maaf saya akan sebutkan etnis tertentu ya. Kalau ini ada Arab kan agak kritis, paling kritis ya, mohon maaf, keturunan etnis Chinese. Itu begitu masuk saya karena dia paling kritis dan objektif, real. Kalau enak ngomong enak, kurang ini. Dia begitu masuk, Nah, saya bilang ini, amatin lagi, dia datang lagi ya. Oh ternyata alhamdulillah datang lagi, berarti sudah cocok. Kemudian yang teman-teman yang tadi kita riset tadi sudah nguji Pak, itu segini aja sudah cukup. Dan alhamdulillah itu tetap bawa teman. Pak, sebenarnya riset ekonomi kan juga tidak mudah-mudah amat. Oh ya. Lalu Bapak sebenarnya apa sih yang kegiatan Bapak yang harus menghantar sebagai upaya riset tadi? Bayar? Yang mengantar Bapak menjadi harus riset itu apa sih sebenarnya? Ataukah sudah terbiasa riset misalnya? Pak, background kita kan pendidikan Pak. Apapun bolehlah kita jualan ecek-ecek, boleh. Tapi metodologinya kan harus ilmiah. Metodologi bolehlah kita jual hanya, mohon maaf, gudeg yang hanya 10.000. Tapi bukan 10.000 yang hanya jualan cuma 10.000 atau 15.000 kita ecek-ecek. Kita melakukan riset yang mana 15.000 atau 10.000 itu bisa menjadi 100 juta kan? Bagaimana itu? Dan alhamdulillah tembus. Untuk menembus itu kan juga membutuhkan waktu. Berapa lama untuk menembus sampai final orang benar-benar mencintai? Timingnya waktu itu pas Pak. Nah, Jadi saya memulai kira-kira 2-3 bulan sebelum Ramadan. Jadi begitu mau Ramadan ini tesnya sudah. Begitu Ramadan pas. Jadi banyak karena gudeg itu adalah salah satu lauk yang bertahan lama, bisa untuk buka puasa, untuk sahur. faktor itu. Pada saat itu timingnya di situ. Begitu Ramadan, alhamdulillah Pak. Ini di luar dugaan, itu di depan tuh antri sampai sana 3 baris. Saya hanya di emperan itu, di sana antri 3 baris. Di luar dugaan sampai disuruh membuat antrian. Karena dokter ini buru-buru dokter. Nah, akhirnya karena kalau Ramadan itu kan waktunya pendek, 2 jam saja. Sampai jam 6 ya. Pendek jadi karena alhamdulillah tekstil sudah masuk dan itu lauk yang bisa untuk buka maupun sahur, jadi ekonomis kan. Nah, jadi mereka pada akhirnya kemarin sudah Pak, untuk melayani begitu banyak konsumen kan membutuhkan SDM. Ketika waktu itu SDM Bapak sudah berapa banyak? Sekarang berapa banyak? Pada saat itu berapa ya? Di dapur itu 4 orang. Dapur 4 orang. Kemudian yang melayani sini 2-3 depan. 2 sampai 3
itu pada awal dari kegiatan. Sekarang Nah, kita sekarang malah lebih efisien lagi. Saya kaji berkali-kali kemudian bagaimana modernisasi, tidak banyak SDM tapi efisiensi. Peralatan saya banyak. peralatan banyak. Ya, jadi kompor ada 10 kompor. Sekarang ini Ya, 10 kompor. kompor, satu rice cooker gede. Nah, gitu. Jadi begitu satu SDM saja masak, cepat. Oh, Yang dulu tidak seperti itu. Dulu kelihatan, wah. Ya, ternyata setelah kita kaji ini bisa diefisiensikan. Kemudian pelanggan. Kalau dulu kan maunya yang cepat, aku duluan. Sama-sama pelanggannya rata-rata orang tua sudah tahu rata-rata ya misalnya nanti kan juga dilayani kan. Ikut oke. Jadi secara etika sudah enggak mau buru-buru. iya. Awalnya memang iya, mau buru-buru produk sini tapi lama-lama yang disodor-sodor tetangga-tetangga sendiri juga kan. Iya. Ya udah. Nah, terkait dengan konsumen, seberapa jauh pelanggan yang kadang-kadang gini, dulu kami di Tebet kan Ya. hanya beli untuk makan malam sebentar gitu ya, belinya di Gondagia Pak. Padahal lauk itu kan juga banyak gitu. Nah, sekarang ini gudeg new menu Ya. itu yang paling jauh kira-kira seberapa? Kan perlu ada ini kan? Jenewa Pak, Swiss. Wow, sampai Jenewa ya? Ya. Pengirimannya kan? USA juga sudah, tapi belum ada laporan ke USA. Oke. Ya, kalau yang pesan-pesan Solo juga ada pesan dari sini, Surabaya, Sidoarjo dari sini. Oke. Yang kerja kok di Gojek itu ada nggak sama di Ciputat, Tangerang, Pasar Kemis, Bogor, hanya Cilengsi, juga banyak. Kapok, ya sering kali kadang-kadang nggak masuk akal Pak. Jadi beli gudeg satu biasanya 50.000, ongkos ojeknya 52.000. Saya pernah ngirim ongkosnya 300.000 ke Bintaro Solo lagi. Tapi nggak tahu, saya kadang-kadang orang yang ngojek juga ngapain sih ini? Nggak tahu ongkosnya segini dijalani. Menurut perkiraan Bapak sebenarnya beli apa itu? Ya beli gudeg aja biasa. Bukan. Menurut saya kan bukan beli gudegnya Pak, beli apa kira-kira? Beli gudeg Pak. Beli gudeg ya? Iya, beli Bukan gudeg. beli kenikmatannya. Ya beli gudeg dengan tester. Karena mereka mengatakan ini konsumen. Inilah yang saya cari, gudeg Jogja. Artinya itu beli kenikmatan Pak. Iya. Gini Pak, jadi tetangga saya juga ada yang komplain. Kemarin saya kesana kan dibawain, sampai sebenarnya jadi dimakan. Karena udah bandingin sama gudeg ini, udah bangun ini. Kemarin kan gudegnya Pak Indro kan, itu udah kayak ini. Jadi jeleknya gitu, kalau udah nyicip ini terus gudeg lain tuh jadi perbandingannya jadi kalah gitu. Perlu saya tambahkan lagi. Kadang-kadang saya mau kemana ke Jogja nanti bawain gudeg ya dari Jogja. Yang terjadi Pak, begitu sampai bandara atau Jatinegara, telepon ke sini, pesan, saya pesan gudeg nanti sampai di stasiun diambil. Ini oleh-oleh dari Jogja. Itu banyak ya Pak? Banyak. Pak, kembali lagi yang tadi pengiriman ke Geneva, ke USA gitu, itu berapa lama lalu? Ini kan ada ketahanan pangan kan, bukan ketahanan pangan, ketahanan rasa kan? Iya. Jadi kebetulan yang di Jenewa itu 19 jam perjalanan Oke. flightnya. Iya. Tapi dari sini ambilnya H-1. H-1. Ya, jadi sampai Jenewa itu waktu itu adalah sekitar jam 11 malam. Hari berikutnya dia ambil siang, hari sebelumnya. Lalu pasti kan juga perlu Bapak kalau terbiasa riset kan juga perlu laporan kan dari sana. Apa yang mereka nikmati, mereka laporkan, mereka informasikan? Gini, jadi karena makanan, saya kalau lihat National Geographic itu biasanya ada karantina, jadi upgrade dan sebagainya. Maka saya vakum Pak, masing-masing item saya vakum. Telur saya vakum sendiri, kemudian ayam saya vakum, gudeg saya vakum,
recek saya vakum, areh pun saya vakum. Saya khawatir nanti yang saya nggak tahu yang tidak lolos yang mana kan gitu. Setelah ditendeng ternyata alhamdulillah lolos semua. Dan pengiriman kita sudah riset Pak, dulu ya. Kalau ada pemesanan misalnya ada dari Makassar, awal-awal ini dikirim ke Makassar, berarti saya harus ninggalin sampel. Kalau di sana sekarang ini dia dimakan jam berapa? Kalau kondisi normal, ini juga normal kan juga, ya salah kan gitu. Jadi awal-awal kayak gitu, ini mana berapa jam? Kalau dia butuh beberapa hari, harus dikasihkan informasi karena penanganan masakannya akan berbeda, perlakuan masakannya akan berbeda, terutama untuk krecek karena ada santannya. Kalau udah nah, kalau yang krecek itu kan ada santan. Nah, kadang-kadang orang ada pesan dulu untuk apa? Untuk makan goes pagi. Dia beli banyak, ya, makan goes, teman-teman kan belum kan? Dia bawa lah, taruh di mobil, ya. Yang goes tidak ada masalah, dimakan pagi, makan jam 10. Dia protes. Mobilnya kan panas kan? Dia protes. Dimakan jam berapa? Loh ini di mana? Di Bandung. Sekitar jam 3, setengah 3. Dia makan. Ternyata dia taruh di bagasi mobil. Agak lumayan ya. Pak, kembali lagi. Ini kan yang menarik kan yang pelayanan ke luar. Tester, penanganan dan sebagainya sudah dilakukan. Sekarang laporan yang dari sana yang belum ketahuan Pak. Rasanya tidak ada masalah Pak. Enggak ada masalah. Kalau itu harga pun tidak ada masalah. Hah? Harga pun enggak ada masalah. Loh kan beli di sini Pak. Iya. Tapi kan ada biaya pengiriman kan? Enggak, dia tendeng. Karena dia tendeng. Iya. Karena makan 19 jam tadi, karena dia tendeng. Iya. Jadi bukan dari kita yang mengirim ke sana. Kalau yang mengirim kita sudah ke Madiun. Kalau ke Madiun malah 3 hari. Tapi karena lewat ekspedisi yang notabene itu dia ada cold storage-nya, jadi it's no problem. Karena makanan itu tergantung ekspedisinya. Saya sebutkan ekspedisi tertentu yang pakai cold storage kan ada yang murah. Iya. Dia pakai cold storage itu yang kalau kita keluar Jabodetabek misalkan ke Surabaya, kita selalu pilih. Karena dari sini sudah kita dinginkan, kemudian dia ambil ke kantor. Di kantor juga kita kan kasih tahu bahwa ini adalah frozen food. Begitu frozen food dia sudah tahu bahwa ini harus nanti ketika pack up diangkat, baru masuk ke mobil lagi pendingin. Pak, tetap menarik yang dibawa ke luar negeri tadi yang ke Eropa dan Amerika. Sebenarnya faktor apa? Karena itu kan dan tadi pemikiran saya sebenarnya dikirim. Itu kira-kira faktor apa Pak? Atau faktor idealisme atau faktor apa? Dia memang pelanggan kami. Kemudian dia sudah tidak ke sana. Tugas di kedutaan. Di kedutaan. Saya cobalah. Ada kendala apa sih? Ada kendala apa? Oh ternyata nggak ada kendala. Oh suatu saat kalau ada teman ada apa yang ini nggak ada kendala kok di perjalanan. Cuma itu. Pak, setelah kondisi sekarang ini Bapak akan memperkirakan kapan boleh peperangan kita akan dimenangkan? Peperangan apa Pak? Saya nggak mengatakan perang. Dengan corona ini kan kita perangi. Corona itu kan yang dibutuhkan pokoknya orangnya mati. Saya nggak. Ekonomi mati. Enggak, saya nggak mengatakan itu. Saya dari kecil sampai detik ini pun saya akan positif thinking dalam Jadi saya nggak ada perang pun saya tidak. Saya akan corona ya mau silahkan jalan corona. Saya ini jalan sendiri. Saya yakin. Akhirnya berdampingan. Akhirnya berdampingan. Itu oke. Mungkin bisa nambahin dikit ya. Jadi ini kan situasi yang sudah berjalan 2 tahun ya. Tadi Pak Mario mengatakan perang ya. Memang sadar atau tidak sadar, kita sadar atau tidak itu ya faktanya memang itu.
fakta yang terjadi sekarang memang harus merubah, berubah strategi, Ya. ya kan, strategi. Maka di situ perlulah pelaku UKM itu memang perlu mitra dalam arti bisa memberikan tambahan strategi lah. Karena sekarang begini, fakta yang sekarang terjadi adalah titik kumpul berkurang, jaga jarak, ya kan. Artinya apa? Artinya sadar atau tidak sadar, sekarang itu telah ada pergeseran yang begitu mendasar dari titik kumpul menjadi titik akses. Oke. Ya kan? Kalau sekarang beli itu dulunya harus ketemu, harus kumpul kan ketemu. Nah, sekarang tanpa kumpul pun bisa bertransaksi. Nah, dengan menggunakan titik akses mana akses. Selama kita punya akses, maka transaksi dimungkinkan bisa terjadi. Artinya bagaimana dari penjual dan pembeli itu bisa saling berkomunikasi walaupun tidak secara langsung. Itulah siasat. Iya, itu bagian dari siasat. Karena mau nggak mau kan kondisinya seperti itu. Dan ini kan tidak hanya di kuliner, di pendidikan juga sekarang sudah pakai online dan sebagainya. Artinya mau nggak mau, suka tidak suka, siap nggak suka, siap tidak siap, kita harus menjalankan strategi tadi yang disebut tidak akses. Nah, di sini peran dari mitra sangat diperlukan, ya kan? Apakah mitra itu secara langsung atau mungkin secara global? Karena sekarang kan pemerintah merencanakan namanya estate, ketahanan pangan, di mana titik produksi yang itu harus ditingkatkan. Karena itu semua untuk mensuplai bisa menjadi suplai ke kuliner dan sebagainya. Daerah-daerah tadinya sekarang malah yang disasar daerah-daerah yang melakukan migrasi untuk jadikan estate gitu ya. Karena saya memonitor perkembangan seperti itu. Jadi peran dari mitra itu yang sangat penting. Kedua juga gimana caranya supaya antar UKM itu tidak jalan sendiri-sendiri, tapi bisa komunitas. Berbagai UKM pun. Iya, Iya. jadi nanti bisa terkumpul gini, komunitas penjual gudeg misalnya itu dengan supplier bahan bakunya itu nanti bisa di-manage per kelompok sehingga itu akan efisiensi dari transportasi. Karena apa? Beli 1 kilo dengan beli 1 beda. Nah, kalau misalnya beli dari kelompok itu nanti akan efisien. Dan disitulah perlu mitra, Pak. Maka juga sekarang ada kegiatan pemetaan UKM, pemetaan sentra produksi, baru nantinya akan langkah selanjutnya ke marketplace. Karena sekarang itu marketplace katanya dari survei itu masih didominasi oleh produk luar negeri kan. Nah, peran dari produk-produk dalam negeri seperti kuliner itu kan belum bisa bersaing. Tapi ya dengan adanya kondisi yang corona seperti mau nggak mau sekarang udah beralih ke akses, nanti juga produk-produk luar negeri juga akan mewarnai lah marketplace itu. Kan pertanyaan kemudian adalah bagaimana membangun mitra akses menuju akses itu, Pak? Nah, mitra akses itu memang harus ada mitra. Mungkin dia mitra itu dalam arti menyediakan teknologinya, menyediakan platformnya, di balik platform juga mungkin fasilitas servernya, aplikasinya dan sebagainya. Ya, kalau sekarang mungkin yang sudah ada mainstreamnya kan ada marketplace yang sudah besar itu. Tapi sendiri kan belum punya. Nah, ini yang kita dorong supaya nanti UKM itu ketika kita kumpul mau untuk mulai sadar dulu pentingnya data, pentingnya database, pentingnya marketplace yang mereka punya sendiri. Misalnya marketplace khusus untuk yang dipunyai oleh UKM. Kenapa? Karena ketika marketplace itu dipunyai, mereka akan menguasai datanya, Pak. Nah, kalau nggak punya ya datanya yang milik ya pengelola marketplace tadi gitu loh. Padahal fungsi dari data itu luar biasa nantinya. Karena kalau data untuk kuliner ya, yang sangat dibutuhkan kelas gudeg di sektor pergudegan ini apa aja yang bisa? ya pertama kan database itu bisa diisi dari sisi konsumen. Karena kan triggernya kan dari konsumen kan. Taruhlah udah konsumen itu udah ada berapa, sebarannya di mana gitu kan. Itu perlu dikelola. Kedua juga pemain kuliner kan juga perlu mitra untuk suplai, Pak. Kalau bisa kan yang dekat makin efisien. Tapi kan dekat juga belum tentu ada kan. Dan kualitasnya juga dibutuhkan. Itu akan lebih baik apabila ada database. Nanti bisa diperbaiki lah, gitu kan. Sehingga suatu saat nanti kalau database itu sudah ada, bisa istilah MOU, Pak. Saya perlu harga misalnya suplai selama setahun gitu, dalam 1 tahun satu MOU misalnya gitu. Sehingga suplainya lebih bisa lebih stabil lah atau gimana seperti itu. Iya, kemudian dari sisi produksi juga lebih tenang kalau ada MOU karena mereka tidak ada oversupply nanti. Sekarang itu terjadi, kenapa cabai kok
melonjak dan turun itu salah satunya karena pola tanam juga nggak ada. Nah, pola tanam itu harus di-trigger oleh MOU dengan pembeli kan gitu. Pembeli yang bisa apa itu continue misalnya dari kuliner gitu. Tapi kalau yang terkait dengan pertanian kan kita kadang-kadang kan terganggu oleh cuaca ya. Ya, cuaca memang terganggu, Pak. Tapi kalau database nggak kelola, lebih parah lagi. Oh, lebih parah. Lebih parah lagi. Karena gini, karena terkadang itu bertani itu kan kadang hanya karena isu, walaupun isunya benar. Maksudnya begini, oh sekarang cabai harganya 100.000. Tanam rame-rame. Nah, rame-rame dikontrol yang nanam siapa, di mana, berapa hektar itu nggak ada caratannya, Pak. Masalahnya itu. Nah, untuk mengarahkan tidak menanam rame-rame, Iya. itu termasuk adanya data ya. Iya, data dan sosialisasi, Pak. Artinya pentingnya data itu supaya apa? Supaya petani itu bisa nanam berdasarkan permintaan, sesuai permintaan. Sekarang kan asal nanam terus mengharapkan pengepul yang membeli kan gitu. Pak, itu kan juga membutuhkan penyadaran Iya. sebelum petani sadar kan. Ya, Membutuhkan penyadaran. Cara penyadarannya kepada petani bagaimana, Pak? ya kita harus memang sosialisasi gitu. Iya. Baik lewat Pemda maupun lewat yang sekarang itu lagi punya peran penting itu malah pendidikan, Pak, universitas. Karena sekarang kan ada kampus Merdeka yang mereka bisa langsung turun ke lapangan. Nah, lewat mereka lah kita menitipkan itu kesadaran tentang arti pentingnya data. Gitu loh. Karena faktanya kalau fakta lapangan kan itu kan terulang kali dan sekarang belum pernah ada solusinya, Pak. Contohnya harga tadi, harga cabai kan. Dari dulu kan kadang melambung, kadang terjun. Itu karena nggak ada pendataan. Gitu loh. Berapa sulit sih sebenarnya, Pak, untuk mempunyai data? Bukan hanya mengumpulkan, tapi mempunyai data itu berapa sulit? Kalau secara teoritis sebenarnya gampang sekali, apalagi dengan teknologi sekarang. Yang sulit adalah kesadaran mereka. Tapi ini pun perlu satu perubahan. Karena apa? Karena selama ini kita bertahun-tahun, namanya data itu kan mereka disurvei, Pak, hanya sebagai objek. Ya kan dari pusat kemudian datang ke daerah, mereka nanyain ada proyek survei. Konsep itu coba kita rombak dengan cara partisipatif. Apa itu partisipatif? Mereka dikasihkan platform sehingga mereka sendiri yang akan entry itu loh. Jadi mereka ini bukan lagi sebagai objek tapi sebagai subjek. Tapi kan itu juga butuh pendampingan. Perlu pendampingan karena gini, karena yang namanya petani, mungkin peternak atau mungkin UMKM kan sibuk, Pak. Sibuk dengan urusan hari-hari sehingga masalah entry itu mungkin nggak kepegang. Makanya perlu juga mitra yang mungkin dia akan membantu dalam proses data entry tersebut gitu kan. Gitu. Nah, pertanyaan kemudian seberapa banyak SDM yang akan menjadi pendamping? Kan ini kan sebenarnya tugas pemerintah. Ya. Tapi kalau saya melihat lapangan yang menjadi pegawai yang kita gaji itu kan soal kemampuan kan juga masih kurang, Pak. Ya. Tadi kan Ya. soal ini kan kerjasama dengan Ya. dengan lembaga pendidikan. Iya. Memang gini, kalau dari lembaga pendidikan itu kan coba kita iseng-iseng ngitung ya, berapa mahasiswa di Indonesia? Banyak banget. Apalagi sekarang ada kampus Merdeka yang tiap tahun juga ada. Artinya mereka itu ada masa dia ke lapangan dan mengaji ke masyarakat. Itu bisa dimanfaatkan satu. Yang kedua, kita lagi mengkonsep yang namanya the winner. The winner itu orang yang nanti akan merubah konsepsi desa itu menjadi desa yang mandiri dan dia punya basis data. Jadi dia akan hadir di situ yang bisa mensupport gimana desa itu bisa membangun basis data. Untuk menjadi winner. Nah itu berapa lama kalau kita hitung dari kondisi sekarang? Kalau secara teoritis saya kan pernah riset juga, Pak. Riset bagaimana mempraktekkan namanya metode partisipatif. Itu pernah saya riset seorang petani di Cianjur itu melakukan pendataan sampai memetakan itu yang tanahnya, luasnya, sampai masa tanamnya kapan, kira-kira panen kapan, berapa, itu saya sudah melakukan riset. Yang kedua, saya juga pernah riset untuk mahasiswa. Secara platform sebenarnya tidak sulit. Nah, yang sekarang perlu dibangun adalah semangat membangun basis data itu. Dan ternyata banyak orang yang bertanya untungnya buat saya apa. Kalau kita sudah bangun data itu untungnya apa? Itu yang harus dijelaskan. Nah, ini lagi kami kembangkan begini, bahwa yang di desa-desa itu pengen kita munculkan istilahnya the winner itu 1 atau 2. Artinya mereka menjadi entrepreneur baru.
daerahnya. Iya. Iya. Jadi Untuk di dia daerahnya. dia bangun data, tapi dia nanti bisa memanfaatkan data itu untuk dia menjadi masalah quote and quote pengepul lah. Mm. Ya kan? Jadi dari informasi begitu, nanti kalau antara the winner ini kita linkkan dengan the winner yang lain, mereka bisa transaksi Pak. Di kota mungkin dia membina basis data tentang konsumennya. Misalnya satu perumahan ada berapa titik outlet di sini, ada berapa permintaan tentang cabai misalnya gitu kan di satu komplek ini. Nah, dialah jadi bangun basis data. Nanti kalau ini dilinkkan dengan di daerah yang dia mengelola data suplai, itu pasti sudah terjadi pasar. Jadi ini yang termasuk akses apa tadi? Iya, titik akses. Iya, titik akses jadi tadi ya. didekatkan. Jadi antara titik sentra produksi dengan konsumen itu dianukan, aksesnya dibangun, ya kan? Dan itu kan prosesnya bisa. Jadi tidak hanya bahan baku itu sebagai penjual nanti pembeli langsung makan nggak, tapi kita bisa mensegmentasi lagi dari bahan baku menjadi bumbu-bumbu menjadi kayak gudeg, menu dia bisa sebagai pembeli, bisa juga penjual. Penjualnya adalah penjual gudegnya, pembelinya dan bahan bakunya dia pembeli Pak. Ya. Jadi kan ini fungsi ganda juga gitu. Gitu. Jadi kalau seperti itu kan memang pembagian kapasitas Iya. itu kan menjadi penting. Betul. Terus Kapasitas dan tugas dan sebagainya. Iya. Nah, memang ini kerja berat Pak, karena ini kan SOP-nya nanti harus jelas. Siapa melakukan apa, di mana dan sebagainya. Nah, Iya. untuk pelan itulah maka kami sudah bekerjasama dengan universitas. Sekarang saya lagi kerjasama dengan UNES, Universitas di Semarang untuk bangun seperti itu. Jadi menyadarkan dulu masyarakat arti pentingnya data. Karena gini, tanpa data maka selamanya namanya peternak dan petani itu tidak menguasai pasar di negeri sendiri. Iya kan? Data itu sangat penting. Sangat penting ya. Kita kembali lagi ke saya data Pak. Tiap hari saya catat orangnya, kemudian frekuensi dia datang. Nah, kalau sudah itu kita bisa akhirnya dengan tool yang sederhana, grafis, kita data atau Excel, polanya sudah ketahuan Pak. Kalau pola ketahuan, saya dengan supplier kami bahas itu. Kadang-kadang kita lupa, tahu dia yang tahu. Kok belum order lagi ya? Oh iya lupa, mohon maaf. Itu order. Termasuk ini besek, termasuk ini kan besek kan dari Jawa juga Pak. Ya. Bapak terima kasih perbincangan hangat pagi ini. Iya. Dipersilakan mulai dari awal Bapak memperkenalkan diri, lalu kegiatan usaha bapak-bapak, background bapak-bapak, silakan. Ya. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sindi Suryanto. Saya kegiatan yang selama ini saya lakukan adalah saya sebagai mitra UKM, karena saya menyadari bahwa UKM itu sangat berat kalau harus berjuang sendiri. Jadi harus ada mitra dalam hal ini adalah gimana saya bisa menghadirkan satu teknologi IT, kemudian juga platform, kemudian juga server dan lain-lain, sehingga UKM itu siap untuk bersaing ke era yang dikatakan kena perang ya. Artinya bukan lagi titik kumpul sekarang itu, tapi titik akses. Dan untuk bisa terjun dalam berkiprah dalam titik akses itu memang perlu support beberapa teknologi. Mungkin demikian itu. Silakan Pak Indra. Terima kasih. Saya Hendro Wicaksono dari Gudeg Ibu Menu. Jadi alhamdulillah kami membawakan gudeg yang cita rasa khas Jogja, karena memang bahan-bahannya Jogja, yang masak juga orang Jogja, cuman kita perkenalkan dengan harga Jogja, mungkin malah di bawah Jogja. Dan alhamdulillah konsumen pelanggan semakin banyak. Namun yang perlu bagi teman-teman UKM, jangan hanya terpaku di satu model outlet. Jadi bisnis kalau sudah kita pelajari di outlet, misalkan outlet A di sini, setelah kita data, kita evaluasi, kita catat, polanya akan itu, akhirnya sudah ketahuan bahwa putaran uang di sini itu ya segitu itu. Akhirnya kalau konsep konvensional buka outlet di sana, buka outlet di sana, buka. Nah sekarang zamannya sudah berbeda.
Bukanlah outlet di dunia maya dengan hanya murah sekali, lu bisa punya toko sebanyak mungkin. Dan itu sangat penting untuk, tapi karena kita bisnis kuliner, yang harus ini ada kualitas cita rasa. Di mana ada dapatkan kualitas cita rasanya apa? Kalau Jogja ya khas Jogjanya apa? Kalau Anda membawa gudeg Jogja sementara tidak mewakili bahwa itu makanan khas Jogja, ya mohon maaf, itu nanti kurang, kelihatannya kok kurang memenuhi selera pasar. Ya, terima kasih pada teman-teman UKM. Anda berbisnis apapun itu, sesederhana bisnis apapun itu, step-stepnya harus riset secara ilmiah, harus kamu jalankan. Karena apa? Di situ akan menjadi pola, akan tren di mana kamu kita akan bisa mengembangkan, mau cepat, mau lambat, mau stagnan di dunia itu adalah penting. Kemudian manfaatkan teknologi yang sekarang ada. Bisnis tidak boleh monoton itu dengan cara seperti itu. Teknologi gunakan, teknologi sekarang sangat luar biasa untuk membantu. 3, jangan lupa adalah selain teknologi adalah machinery. Karena apa? Konvensional tanpa machinery kita kehilangan tenaga, waktu, dan biaya tentunya. Kemudian yang tidak lupa adalah after sale, service ke konsumen. Itu sangat penting. Bagaimana performance, bagaimana membawa, bagaimana melayani, itu adalah sangat penting. Dan semoga apa yang kita bangun semuanya itu tidak lain adalah semuanya adalah bersumber dari Allah kepada Allah, dan kita ikhlaskan semuanya karena kita hanya progresnya saja, prosesnya saja, hasilnya I don't know. Wallahu a'lam. Yang sudah menjalankan jangan lupa deh ya, pilih like, tombol like, kemudian share, dan jangan lupa Terima kasih Pak Indra, terima kasih Pak Nggih. Pertemuan kita hari ini sangat istimewa, sangat memberikan pembekalan kepada banyak teman-teman yang akan menjadi pengusaha kuliner. Terima kasih. Oke, yuk kita makan gudeg.